Bisa dimulai, Bu ya? Mulai. Dan jangan lupa mau tanya, silahkan di kolom chat ya. Nanti Bu pilih. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul di room Zoom ini untuk melaksanakan perkuliahan mata kuliah konsep dasar IPA 2 gitu. Jadi yang bertugas presentasi pada hari ini adalah kelompok kami, kelompok 3 dari kelas PGSDA 2019. Adapun materi bahasan kami mengenai reproduksi sel, di mana anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Belinda Octavianur, dan yang kedua adalah saya sendiri, Nur Rahman Amin, dan yang ketiga adalah Francisca Rosari Liku Beo. Gitu. Himbauan untuk teman-teman semua, sekiranya memang memungkinkan kondisinya silakan on cam gitu ya. Tolong perhatikan dengan baik presentasi dari kami. Apabila ada hal yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan Ibu pilih. Oke, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Belinda. Kepada Belinda saya persilahkan. Yang pertama, pembelahan sel dan mitosis. 1. Mengapa pembelahan sel itu penting? Mengutip dari Kemendikbud RI, pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sel mengalami pembelahan karena untuk pertumbuhan, perbaikan, reproduksi. Jika kita terluka, maka luka tersebut akan sembuh karena pembelahan sel yang menggantikan sel yang rusak akibat kecelakaan dari luar tubuh maupun rusak karena faktor dari dalam tubuh atau apoptosis. Yang kedua adalah siklus sel, panjang siklus sel. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus sel tidak sama di semua sel. Misal, siklus sel di beberapa tanaman kacang membutuhkan waktu sekitar 19 jam untuk menyelesaikannya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa siklus terpanjang terjadi pada proses interfase fase pertama, yaitu G1, yang kemudian fase terpendek terjadi pada penimbulan atau pembentukan sitoplasma. Next. Selanjutnya, fase siklus sel. Nah, seperti yang saya singgung tadi, fase siklus sel ini terjadi pada tahap interfase di mana slide sebelumnya, Min. Di mana di tahap interfase ini terjadi 3 fase, yaitu fase G1. Pada fase ini, sel akan bekerja pada umumnya dan memasuki pertumbuhan sel baru. Yang kedua, fase ini ganda. Fase kedua, pada fase ini sel kembali bekerja seperti biasa dan bersiap-siap untuk melakukan pembelahan mitosis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Slide selanjutnya, Amin. Yang pertama, pada kondisi di mana makanan, suhu, optimal, maka panjang siklus sel. Yang kedua, letak sel itu bekerja. Misalnya pada sumsum tulang manusia setiap detiknya menghasilkan 10 juta sel darah merah, atau pada sel-sel yang mengisi saluran pencernaan dan sel-sel yang terdapat pada lapisan reproduksi kulit yang membelah sangat cepat. Faktor yang ketiga adalah kalone atau substansi yang menghambat mitosis. Misalnya, jika kita terluka,
sel-sel mulai membelah menghasilkan jaringan untuk menyembuhkan luka. Nah, jika sel telah cukup jumlahnya, maka sel-sel kemudian akan menghasilkan kalone untuk menghambat mitosis berikutnya dan menghentikan proses penyembuhan luka. Faktor yang keempat adalah obat-obatan tertentu. Misalnya obat kolsisine yang merupakan obat yang digunakan eukaryotik atau pada obat-obat yang digunakan untuk pengobatan kanker yang dapat menahan satu atau beberapa enzim termasuk sintesis DNA dan pembelahan sel. Selanjutnya, pembelahan sel mitosis. Next. Amin. Next. Kata mitosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu mitos, yang artinya benang, yaitu terbentuknya benang kromosom dalam inti. Pembelahan ini terjadi pada seluruh jenis jaringan tubuh, baik jaringan somatis atau vegetatif, maupun jaringan germinatif atau generatif. Selanjutnya adalah tahap-tahap pembelahan mitosis, yang terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan memperlihatkan video animasi pembelahan sel mitosis. Sebelumnya videonya terlihat ya? Terlihat. Lihat. Suaranya juga terdengar. Mitosis menghasilkan sel anakan yang identik dengan induk yang bersifat diploid atau 2N. Dalam pembelahan mitosis terdapat 4 proses, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum masuk ke tahap pertama, yaitu profase, sel akan mengalami tahap interfase. Pada interfase, material genetik dalam inti akan mengalami peningkatan. Tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin yang terdapat dalam nukleus akan mengalami pemadatan atau kondensasi menghasilkan sebuah kromosom yang terdiri dari 2 kromatin bersaudara yang dihubungkan oleh sentromer. Selain itu, inti nukleus dan juga membran nukleus akan menghilang. Lalu pada tahap ini, sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, lalu membentuk sebuah benang spindle. Metafase. Pada tahap ini, mikrotubulus pada benang spindle akan berinteraksi dengan kromosom, menjadikan kromosom berposisi lurus di tengah sel, atau sejajar dengan garis ekuatorial. Setelah itu, benang spindle akan menempel pada bagian kinetokor pada kromosom. Anafase. Pada tahap ini, benang spindle yang menempel pada kinetokor kromosom akan menyebabkan kromatit bersaudara pada kromosom akan berpisah, lalu akan menuju masing-masing kutub sentriol. Telofase. Pada tahap ini, kromatit bersaudara akan sampai di kutub dan terlepas dari benang spindle. Lalu kromatid akan bertransformasi menjadi benang kromatin kembali. Lalu akan terbentuk kembali nukleus
serta inti nukleus di setiap kutub. Sitokinesis. Pada sel hewan, cincin kontraktil akan menekan bagian tengah antara kedua kutub, menyebabkan terpisahnya dua kutub dan menghasilkan sel anakan. Pada sel tumbuhan, di antara kedua kutub akan terbentuk sebuah dinding sel yang menyebabkan berpisahnya kedua kutub, menghasilkan sel anakan. Itu tadi video animasi yang memperlihatkan tahap-tahap dari pembelahan sel secara mitosis. Selanjutnya, adalah perbedaan pembelahan mitosis pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pada sel hewan memiliki sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol kecuali sel tumbuhan tingkat rendah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambarnya. Kalau di sel hewan yang di atas itu dia ada sentriolnya. Kalau yang di bawah itu tidak ada sentriolnya. Terus yang kedua, pada sel hewan bidang pembelahan tidak ada. Sedangkan pada sel tumbuhan, pembentukan bidang pembelahan. Yang ketiga, plasma membran menggenting ke dalam, diikuti pembagian sitoplasma. Yang ketiga, perbedaannya dengan sel tumbuhan adalah tidak ada penggentingan plasma, tetapi pembentukan bidang pembelahan. Perbedaan yang keempat adalah pada sel hewan terjadi pada sel tubuh yang bersifat embrionik, sedangkan pada sel tumbuhan terjadi pada sel meristem. Selanjutnya, reproduksi aseksual. Next, Min. Selanjutnya, reproduksi aseksual. Di dalam reproduksi aseksual, organisme baru kadang-kadang lebih dari satu dihasilkan dari satu organisme. Organisme baru ini akan memiliki materi herediter yang identik dengan materi hereditas organisme induknya. Pada reproduksi aseksual seluler, organisme dengan eukariotik bereproduksi secara aseksual dengan mitosis dan pembelahan sel. Ubi jalar yang tumbuh dalam toples air adalah contoh reproduksi aseksual. Semua batang, daun, dan akar baru yang tumbuh dari ubi jalar memiliki bahan keturunan yang sama persis. Contoh lainnya misalnya tanaman stroberi baru yang dapat direproduksi secara aseksual dari batang horizontal yang disebut runner. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amin. Silahkan. Baik, suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reproduksi sel dan meiosis. Reproduksi seksual adalah sebuah cara agar organisme dapat menghasilkan keturunan adalah dengan melakukan reproduksi. Adapun reproduksi seksual adalah proses pembentukan individu baru atau makhluk hidup baru melalui peleburan sel telur atau ovum dan sel sperma. Adapun pada manusia, reproduksi dilakukan secara seksual. Proses peleburan antara ovum dan sel sperma itu disebut dengan fertilisasi.
Pada reproduksi seksual diperlukan organ reproduksi khas yang berfungsi menghasilkan dan mengirimkan sel kelamin kepada lawan jenisnya. Organ reproduksi pada pria. Ada berapa organ reproduksi pada pria? Yang pertama adalah testis, saluran reproduksi, kelenjar kelamin, penis, dan skrotum. Adapun organ reproduksi pada wanita, yakni vagina, ovarium, tuba falopi, rahim, leher rahim, labia major, labia minora, kelenjar Bartholis, dan klitoris. Selanjutnya mengenai meiosis. Meiosis merupakan proses pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin organisme yang mengadakan reproduksi secara generatif dan seksual. Pada dasarnya, meiosis terdiri dari sekali duplikasi kromosom atau DNA yang diikuti oleh 2 kali pembelahan atau tanpa replikasi DNA, sehingga pada akhirnya dihasilkan sel yang haploid. Peristiwa meiosis bersifat sangat terbatas, sekalipun dalam satu individu, sebab peristiwa ini hanya digunakan untuk membentuk gamet. Pembelahan pertama disebut dengan meiosis 1, adalah pembelahan reduksi, sedangkan pembelahan kedua disebut dengan meiosis 2, yang merupakan pembelahan biasa atau mitosis, sebab jumlah kromosom tidak direduksi lagi. Jadi, karena ada 2 tahap pembelahan, maka sel yang dihasilkan ada 4, tetapi jumlah kromosomnya hanya setengah dari sel induknya. Untuk meiosis 1 adalah tahap pertama pembelahan meiosis. Hasil akhir meiosis 1 adalah 2 sel dengan jumlah kromosom yang telah mereduksi. Meiosis 1 juga terbagi dalam beberapa tahap pembelahan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Mungkin di sampingnya adalah gambar-gambar prosesnya seperti itu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan setiap proses dalam meiosis 1. Yang pertama adalah profase 1. Nah, mungkin bisa dibilang profase 1 adalah salah satu tahap yang paling panjang pada saat meiosis 1. Kenapa? Karena pada tahap profase 1 ini terdapat 5 tahapan lagi yang teman-teman bisa lihat sendiri. Yang pertama ada triptoten, yang kedua adalah zigoten, dan yang ketiga adalah pakiten, keempat diploten, dan yang kelima adalah diakinesis. Kalau teman-teman ingin gampang untuk menghafal gitu ya, mungkin bisa dihafal dengan sebutan Lebzi, Pa, Dip, Dia gitu. Itu nanti ejaannya. Di atas itu ada gambar, ada sebutannya. Untuk tahap yang pertama adalah liptoten. Pada tahap liptoten, kromatinnya yang sebelumnya tadi kan di interfase masih benang kromatin, sedangkan pada tahap liptoten kromatinnya menebal membentuk kromosom. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian pada tahap yang kedua dilanjutkan dengan fase zigoten. Kromatinnya akan mengganda membentuk sister kromatin. Bisa dilihat di sini di gambar ya. Awalnya 1, yang biru, yang merah, kemudian akan mengganda. Yang biru menjadi 2, yang merah juga akan menjadi 2. Kemudian pada tahap yang ketiga, di mana pada tahap ini kromosom homolog akan saling mendekat seperti yang ada pada gambar. Kromosom homolog itu akan mendekat kemudian membentuk 4 lengan yang bersatu, dan lengan tersebut yang dinamakan dengan tetrad. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Awalnya kan mereka berpisah, kemudian pada tahap ketiga mereka akan mendekat. Nah, pada saat mereka mendekat terciptalah 4 lengan. Di sini yang dinamakan dengan tetrad. Kemudian pada tahap yang keempat dinamakan dengan diploten. Pada tahap diploten terjadi proses pindah silang atau crossing over. Di tahap ini terjadi proses persilangan gen-gen sehingga terbentuklah variasi. Jadi sel-sel kelamin kita, baik yang sperma maupun yang ovum, tidak satupun yang identik. Karena apa? Hal ini terjadi karena proses pindah silang ini. Tapi yang saling melakukan pindah silang ini hanyalah kromosom homolog yang satu dengan kromosom homolog yang lain. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kan 4 dia. Kemudian pada saat diploten ini dia salah satu lengannya melakukan persilangan gitu. Bisa terlihat jelas pada gambar di sini bahwa terjadi proses crossing over di sini. Kemudian pada fase yang kelima
Pada diakinesis, setelah proses crossing over selesai, membran inti akan menghilang. Jadi pada dasarnya proses profase ini sama dengan proses profase lainnya, tetapi yang membedakan hanyalah proses crossing over atau pindah silang tadi. Kemudian ini ya prosesnya. Profase tadi sudah saya jelaskan secara lengkap pada slide sebelumnya. Selanjutnya metafase 1, di mana kromosom homolog berbaris berpasangan. Jadi sama-sama berbaris di bidang ekuator. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih sudah lupa gitu, bidang ekuator itu apa sih? Mungkin kalau saya definisikan bidang ekuator di sini sama dengan bidang ekuator atau garis khatulistiwa yang ada di bumi gitu ya. Mungkin yang melewati Indonesia di tengah-tengah jadi. Kemudian mereka berbaris berpasangan. Nah, mungkin kalau dilihat sekilas ini sama dengan metafase yang ada di mitosis, tetapi yang membedakan kalau di mitosis dia hanya sendiri-sendiri berbarisnya. Tapi kalau pada metafase di meiosis dia berbaris berpasangan di sini di tengah. Kemudian lanjut ke anafase 1, kromosom homolog terpisah, tapi yang terpisah bukan kromatin dengan kromatinnya, tetapi kromosom homolog yang terpisah. Jadi awalnya di tengah dia kan sama-sama berpasangan, ada 2 pasangan di sini di tengah. Kemudian pada anafase mereka terpisah, tertarik oleh benang kromatinnya menjauhi bidang ekuator. Sedangkan proses yang terakhir atau telofase 1 terjadi sitokinesis menghasilkan 2 sel anak yang haploid. Tapi jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom induknya di awal tadi ya. Selanjutnya meiosis 2. Pembelahan meiosis 2 merupakan pembelahan mitosis. Kenapa dikatakan demikian? Hanya saja sekarang jumlah kromosomnya telah berkurang gitu. Jadi prosesnya sama dengan mitosis, tapi jumlah kromosomnya telah berkurang. Adapun proses dalam mitosis 2 yakni profase 2, metafase 2, anafase 2, dan yang terakhir adalah telofase 2. Jadi bisa dilihat pada profase 2, kromatin menebal membentuk kromosom dan membran inti. Menebal membentuk kromosom dan membran inti menghilang. Pada saat metafase 2, kromosom berbaris satu-satu di bidang ekuator. Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya. Mereka berbaris di bidang ekuator, hampir sama dengan metafase di meiosis, yang membedakan mereka berbaris sendiri-sendiri, tidak berpasangan, seperti yang ada di meiosis. Kemudian pada saat anafase 2, sister kromatid terpisah karena ditarik oleh benang spindel menuju kutub berlawanan. Ini prosesnya hampir sama dengan yang ada di meiosis, sama-sama ditarik menjauhi bidang ekuator. Kemudian yang keempat adalah telofase 2. Sitokinesis menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Jadi ini hasil akhirnya gitu ya, 4 sel anakan yang haploid. Selanjutnya mengenai gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin, di mana gametogenesis dibagi menjadi 2, yaitu gametogenesis, spermatogenesis dan oogenesis. Maaf, di sini ada kesalahan, harusnya spermatogenesis. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Nah, spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Adapun prosesnya dapat teman-teman lihat di samping, ada gambar gini ya. Mungkin saya akan jelaskan. Tahapan spermatogenesis diawali dari sel induknya, yaitu spermatogenium yang memiliki kromosom diploid atau 2N. Lalu setiap spermatogenium akan mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer yang masih 2N karena pembelahannya mitosis. Selanjutnya, masing-masing spermatosit primer tersebut akan mengalami pembelahan meiosis 1
yang menghasilkan spermatosit yang haploid atau N. Jadi ini bukan 2N ya, tapi N. Karena sperma sekunder itu haploid, kalau spermatosit primer itu diploid. Baik, jadi setelah pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit yang haploid, spermatosit kemudian mengalami pematangan atau diferensiasi menghasilkan sel-sel sperma yang haploid. Jadi itu secara singkat mengenai proses spermatogenesis. Selanjutnya mengenai proses oogenesis atau oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau biasa disebut dengan sel telur yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Adapun prosesnya seperti gambar di samping. Oogonium membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Kemudian terjadi meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder, sedangkan yang satunya menjadi badan polar, seperti pada gambar. Kemudian terjadi pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan 1 ootit dan 1 badan polar pada oosit sekunder, sedangkan pada badan polar menghasilkan 2 badan polar gitu ya. Kemudian ootit ini akan mengalami diferensiasi menghasilkan ovum. Jadi hasil oogenesis yang fungsional hanya 1, yakni ovum, karena 3 lainnya hanyalah badan polar. Mungkin itu penjelasan saya mengenai meiosis, mengenai reproduksi seksual dan meiosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Kepada Siska saya persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DNA. Apa itu DNA? DNA adalah untaian ganda polinukleotida yang saling bergulung dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin atau kromosom. Untaian ganda, jadi di sini untaiannya itu ada 2 yang saling berpilin dan saling bergulung dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin. Lanjut. Ini. Penemu DNA. Ya baik, kita lanjut. Penemu DNA. Penemu DNA pertama kali ditemukan oleh F. Misher pada tahun 1869 dari sel spermatozoa dan sel eritosit burung. Selanjutnya dinamakan sebagai nuklein. Penemu lain dilakukan oleh Fischer pada tahun 1880, yaitu tentang adanya zat pirimidin yang berupa sitosin dan timin dan 2 purin, yaitu adein dan guanin. Setelah penemuan tersebut dilengkapi pula dengan penemuan Lieven pada tahun 1910 tentang gula 5 karbon ribosa dan asam fosfat dalam inti. Selanjutnya, struktur dan model DNA. Model DNA menurut Watson dan Crick, yang pertama, model DNA berbentuk double helix atau helix ganda. Yang kedua, model DNA tersusun dari 2 untai pita rangkaian nukleotida yang terbuat dari gugus gula dan gugus fosfat. Yang ketiga, kedua untaian pita helix ini dihubungkan melalui ikatan basa nitrogen antara 2 pasang nukleotida yang berhadapan oleh 4 jenis basa nitrogen. Nah, di sini DNA itu kan terdiri dari 2 untai polinukleotida yang berpasangan dan berikatan atau berpilin.
Rantaian DNA biasa juga disebut dengan rantai polinukleotida. Poli itu artinya banyak, dan nukleotida ya nukleotida. Setiap satu nukleotida harus terdiri dari fosfat atau P. Bisa dilihat di situ ada huruf P, lingkaran kecil itu namanya fosfat. Dan kemudian yang segi 5 itu namanya gula deoksiribosa. Karena DNA kan deoksiribosa ya. Jadi deoksiribosanya itu nama gulanya. Gula pentosa atau gula segi 5 bisa juga disebut seperti itu. Kemudian yang di ujungnya itu yang ada huruf A, G, T, A, C, G itu ialah basa nitrogen. Kenapa? Basa nitrogen ini pasti berbeda-beda satu sama yang lain. Kenapa berbeda? Karena setiap makhluk hidup memiliki keistimewaan sifat. Karena susunan basa nitrogennya berbeda-beda pada setiap susunannya. Selanjutnya, setiap satu nukleotida harus ada fosfat, gula, dan basa nitrogen. Dan setiap satu nukleotida akan berpasangan dengan nukleotida di sebelahnya. Berpasangan dengan yang ada di seberangnya. Sama, yaitu terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Dan ikatannya ini yang ada garis-garis putus-putus di tengah-tengah ini namanya ikatan hidrogen. Dan untuk ikatan hidrogen itu tuh antara basa A dengan basa T itu pasti ikatannya 2. Terdiri dari 2 ikatan. Dan kalau untuk basa G dan C terdiri dari 3 ikatan. 3 rangkap ikatan. Untuk basa itu ada basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu terdiri atas 2 yaitu adein dan guanin. Dan basa pirimidin terdiri atas 2 yaitu timin dan sitosin. Biasa simbolnya itu C, tapi kalau di Indonesia S. Seperti itu. Selanjutnya, Min. Replikasi DNA. Sebelum sel membelah, DNA menduplikasi dalam proses yang disebut replikasi. Replikasi adalah peristiwa sintesis DNA. Ketika sel membelah secara mitosis, sel anak harus mengandung DNA penuh dan identik dengan DNA pada induknya. Karena itu, DNA harus direplikasi atau diperbanyak dengan secara tepat sebelum proses pembelahan sel dimulai. Lanjutnya, Min. Ya, ada 3 model replikasi DNA. Yang pertama model konservatif. Pada model ini, 2 rantai DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk 2 DNA yang baru. Terus, yang kedua ada model semi-konservatif. Di sini, pada tahap semi-konservatif, 2 rantai DNA lama terpisah, kemudian rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA. Akhirnya dihasilkan 2 rantai DNA baru yang berbeda-beda dari kedua rantai DNA tersebut. Kemudian dispersif. Dispersif
beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA baru. Akhirnya diperoleh dua rantai DNA yang masing-masing mengandung sebagian rantai DNA lama dan sebagian rantai DNA baru. Bisa dilihat seperti gambar, ada model konservatif, model semi konservatif, dan model dispersif. Selanjutnya, Min. Yang selanjutnya ada gen. Gen adalah gabungan dari beberapa atau biasanya puluhan sampai ratusan ratusan DNA, basa nukleotida. DNA bergabung membentuk suatu sifat atau satu gen. Gen adalah pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa DNA. Kemudian di sini ada gambar kromosom homolog. Setiap kromosom itu berpasang-pasangan di sel tubuh. Jadi biasanya gen itu berpasangan seperti pada gambar di slide. Berpasangan dengan kromosom homolognya ada yang AA, ada yang AA, ada yang A besar, ada yang A kecil, ada yang A besar A kecil. Dan kalau yang AA itu disebut alel heterozigot. A besar, A kecil itu disebut heterozigot. Kalau yang A besar atau yang A kecil disebut homozigot. Jadi hubungan gen dan DNA adalah DNA yang berbaris puluhan sampai ratusan yang berbentuk satu sifat atau satu gen, kemudian gen yang berpasangan disebut dengan alel. Jadi alel ini adalah pasangan gen ya, pasangan gen. Selanjutnya, Min. Selanjutnya, sintesis protein. Sintesis protein membutuhkan bahan DNA dan RNA. Sebelum kita membahas DNA dan RNA, kita harus tahu perbedaannya DNA dan RNA ini. Bisa dilihat pada gambar, kalau RNA itu untaiannya cuma satu, atau untaian tunggal, atau nama lainnya single strand. Kalau DNA, untaiannya 2. Kemudian berpiling sehingga disebut double helix. Kemudian ada gambar kotak. Ini yang kotak yang besar sendiri. Itu pada RNA ini beda basa nitrogen. Kalau misalnya di DNA itu timin, kalau di RNA itu urasil. Perbedaan bisa dilihat pada tabel. Bentuk struktur DNA untai ganda, helix ganda, dan panjang. Kalau RNA untai tunggal dan pendek. Letaknya DNA pada kromosom atau inti sel, mitokondria, plastida, kloroplast, dan sentriol. RNA letaknya di sitoplasma, sel, ribosom, dan inti sel. Jenis gula DNA deoksiribosa. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Terus jenis gula RNA ribosa. Selanjutnya basa nitrogen DNA pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Dan RNA basa nitrogennya pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Urasil yang tadi itu ya, yang kotaknya besar sendiri. Terus fungsi DNA sebagai materi genetik atau bahan bakunya materi genetik untuk sintesis protein. Dan untuk RNA fungsinya sebagai alat dalam sintesis protein.
Kadar jumlah DNA tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. RNA tidak tetap dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Keberadaannya DNA permanen dan RNA periode pendek karena mudah terurai. Selanjutnya ada proses sintesis protein. Proses sintesis protein. Yang pertama ada transkripsi terjadi dalam nukleus, yang kedua translasi terjadi pada sitoplasma. Nah, untuk proses sintesis protein ini akan ditampilkan video yang menjelaskan tentang proses sintesis protein. Video proses sintesis protein. Kelihatan ya videonya? Kelihatan. Tahap sintesis protein yang pertama adalah transkripsi, yang terjadi di nukleus karena memanfaatkan DNA sebagai cetakan. Ikatan DNA dibuka dengan enzim helikase sehingga terbentuk dua untai DNA, yaitu DNA sense dan antisense. Kemudian datanglah enzim RNA polimerase yang akan menjiplak basa di DNA sense sehingga terbentuk RNA duta atau mRNA. mRNA terbentuk dengan mengubah basa-basa DNA, A menjadi U, T menjadi A, G menjadi S, dan S menjadi G. Sehingga pada hasil akhir transkripsi adalah mRNA atau RNA-D yang membawa kodon-kodon, kemudian DNA disatukan kembali oleh enzim ligase. Tahap yang kedua yaitu translasi, yaitu proses penerjemahan kodon atau triplet basa yang ada di RNA-D menjadi asam amino, dilakukan oleh ribosom di sitoplasma. Ribosom subunit besar dan kecil akan bersatu, kemudian terjadi tahap pertama yaitu inisiasi di mana ribosom bertemu dengan start kodon. Lanjutkan pada tahap kedua yaitu elongasi di mana ribosom menerjemahkan kodon satu persatu. Tahap terakhir yaitu terminasi di mana ribosom bertemu dengan stop kodon. Kemudian ribosom subunit besar dan kecil kembali terpisah, hasil akhirnya adalah polipeptida. Ya, baik, tadi itu video dari proses sintesis protein. Selanjutnya ada mutasi. Mutasi itu terbagi menjadi dua, mutasi gen atau mutasi titik dan mutasi kromosom. Mutasi titik terbagi lagi menjadi 5, mutasi diam, mutasi salah arti, mutasi tanpa arti, mutasi pergeseran, transisi dan transversi. Dan mutasi kromosom terbagi menjadi 3, aneosomi, aneuploidi, dan kerusakan kromosom. Selanjutnya, definisi mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetika DNA dan kromosom secara acak. Jadi di sini materi genetika DNA dan kromosomnya secara acak, perubahannya dilakukan secara acak atau random.
yang dapat diwariskan, maksudnya dapat diwariskan, jadi berarti kemungkinan ada yang diwariskan, ada juga yang tidak diwariskan secara genetis pada keturunannya. Sebagian besar mutasi bersifat merusak, tetapi ada juga beberapa manfaatnya. Maksud dari beberapa yang dapat bermanfaat ini yaitu mutasi buatan, hasil dari mutasi buatan. Agen-agen penyebab mutasi yang disebut dengan mutagen. Agen-agen penyebab mutasi terbagi menjadi 3, yaitu mutagen fisika, terjadi akibat radiasi sinar kosmik, alfa, beta, gamma, sinar X, dan sinar UV. Mutagen kimia, terjadi karena kolkisin, antibiotik, alkohol, asam nitrit, aminopurin, alkilase, dan lain-lain. Dan untuk mutagen biologi, terjadi karena bakteri dan virus. Kenapa? Karena bakteri dan virus ini memiliki sifat yang sangat kecil. Dia sangat kecil ya bentuknya, jadi dapat menembus ke sel, dapat masuk ke sel. Dan untuk mutagen kimia itu biasanya dibuat dengan menggunakan kolkisin untuk membuat buah-buahan besar tanpa biji. Organisme yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Jadi organisme yang sudah mengalami mutasi disebut dengan mutan. Selanjutnya, mutasi berdasarkan letaknya. Mutasi berdasarkan letaknya terbagi menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi germinal atau germline. Mutasi somatik terjadi pada sel-sel somatik. Tidak diwariskan pada keturunannya. Jadi misalkan terjadi pada embrio nih, ada di gambar, terjadi pada sel kulit, muncul tompel merah misalnya. Itu ada tompel merah. Di kulitnya, ketika lahir ada sebagian yang merah, tetapi tidak menyerang sel gamet, maka nanti gametnya tidak termutasi, tidak akan termutasi sehingga tidak akan terwariskan. Sedangkan germline itu mutasi terjadi pada sel gamet sehingga diturunkan ke keturunannya. Sementara sel gamet itu nanti akan fertilisasi. Bisa dilihat di sini di gambar mutasi germline. Fertilisasi menghasilkan zigot, jadi nanti zigotnya akan menurunkan atau mewariskan mutasi tersebut. Selanjutnya, mutasi gen atau mutasi titik. Mutasi gen atau mutasi titik ialah perubahan susunan urutan basa nitrogen dalam DNA. Mutasi gen terbagi menjadi 5, yaitu silent mutation atau mutasi diam. Nah, silent mutation ini artinya perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA yang tidak menyebabkan perubahan asam amino. Jadi, mutasi ini tidak menyebabkan perubahan asam amino. Yang kedua, mismatch mutation atau mutasi salah arti. Perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan perubahan asam amino. Jadi, pada mutasi salah arti ini, dia mengalami perubahan yang menyebabkan perubahan asam amino yang namanya mutasi salah arti. Yang ketiga, nonsense mutation atau mutasi tanpa arti. Perubahan atau susunan urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Jadi, kalau misalnya perubahan mutasi ini terdapat stop codon dalam urutan
urutan DNA itu bahasa-bahasa yang di belakangnya tidak memiliki arti. Jadi, makanya disebut dengan mutasi tanpa arti. Yang keempat, frame shift mutation atau mutasi pergeseran. Mutasi pergeseran mutasi yang perubahannya terjadi karena insersi dan delesi atau lebih delesi satu atau lebih basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan pergeseran urutan basa dalam asam amino. Insersi itu berarti pergeseran ya. Kalau delesi itu menghilangkan atau menghapus. Delete. Selanjutnya transisi dan transversi. Transisi itu perubahan basa purin menjadi purin atau perubahan basa pirimidin menjadi pirimidin. Basa purin itu terbagi menjadi dua ya, yang tadi sudah dijelaskan, ada adenin dan guanin, dan pirimidin, timin dan sitosin. Transversi perubahan yang terjadi antara perubahan basa purin menjadi pirimidin atau pirimidin menjadi purin. Selanjutnya, ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom terbagi menjadi tiga, yaitu aneosomi, aneuploidi, dan kerusakan kromosom. Yang pertama ada aneosomi. Aneosomi ini perubahan jumlah kromosom karena gagal berpisah pada tahap anafase meiosis atau non-disjunction. Macam-macam aneosomi, ada monosomi, yaitu kekurangan satu kromosom, trisomi atau kelebihan satu kromosom, tetrasomi atau kelebihan 2 kromosom, nulisomi atau kekurangan 2 kromosom. Yang kedua ada aneuploidi, yaitu perubahan jumlah satu set kromosom karena non-disjunction. Jadi satu set kromosomnya berubah ya. Jika sel somatis seharusnya memiliki jumlah kromosom diploid, maka jika terjadi aneuploidi, sel somatis akan memiliki jumlah kromosom haploid atau bisa jadi triploid, tetraploidi, bahkan bisa menjadi poliploidi. Contohnya pada tumbuhan yang diberikan kolkisin dapat menyebabkan buah poliploidi atau buah besar tanpa biji. Yang ketiga, kerusakan kromosom. Yang pertama ada delesi atau dari kata delete, menghilangkan satu atau lebih gen dalam satu untai kromosom. Yang kedua, duplikasi dari kata duplikat, yaitu penggandaan gen dalam satu untai kromosom, bisa satu atau lebih. Yang ketiga, inversi, yaitu perubahan urutan gen dalam satu untai kromosom. Jenis-jenis inversi ada dua, yaitu inversi parasentrik dan inversi perisentrik. Dan untuk inversi parasentrik yaitu perubahan basa yang terjadi pada satu lengan kromosom. Kalau inversi parasentrik itu perubahan basa yang terjadi pada 2 lengan kromosom. Selanjutnya, belum Min. Amin masih di pembahasan kerusakan sel tadi. Saya
Ya, silakan. Selanjutnya, translokasi. Translokasi artinya perpindahan atau pertukaran gen yang melibatkan dua kromosom non-homolog. Jadi, translokasi ini memiliki dua jenis, yaitu translokasi resiprok dan translokasi non-resiprok. Translokasi resiprok itu artinya tukar tempat, dan translokasi non-resiprok itu berpindah tempat. Yang kelima, katenasi. Katenasi itu memiliki banyak proses, ada beberapa tahap yang melibatkan dua pasang kromosom homolog dan non-homolog. Kemudian terjadi translokasi resiprok. Itulah yang disebut dengan katenasi. Selanjutnya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Belinda. Kita masuk pada pembahasan lab, mini lab, dan match lab. Mini lab yang pertama adalah model pembelahan mitosis. Tujuan percobaannya untuk mengetahui tahap-tahap dan hasil pembelahan mitosis. Next. Alat dan bahan yang digunakan, alatnya yang pertama papan tulis, spidol, isolasi bening, kamera HP, dan tripod. Bahan yang digunakan adalah manik-manik warna merah dan biru, benang, tali, kertas warna putih, dan kertas warna coklat. Next. Prosedur kerja. Di sini kami akan memperlihatkan video pemodelan dari tahap pembelahan mitosis. Videonya belum diputar, Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan pemodelan tahap-tahap pembelahan mitosis. Sebelum masuk ke pemodelan tahap-tahap pembelahan mitosis tersebut, saya akan memberitahu terlebih dahulu bagian-bagian dari sel yang bekerja pada pembelahan mitosis dalam video ini. Yang pertama adalah sitoplasma. Lingkaran hitam yang paling besar adalah sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat sentriol. Kemudian selain sentriol juga terdapat nukleus. Di dalam nukleus inilah terdapat kromosom. Di sini kita menggunakan 4
kromosom. Setiap kromosom memiliki sentromer. Di sini sentromer berwarna putih. Sentromer ini berfungsi sebagai tempat melekatnya benang spindle dan kromatid saudara. Kita masuk pada tahap pembelahan mitosis yang pertama, yaitu tahap profase. Pada tahap ini, nukleus akan pecah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian, sentriol yang awalnya hanya satu akan bereplikasi menjadi 2. Selanjutnya, sentriol akan berpindah menuju kutub yang berlawanan. Selain pindah menuju kutub yang berlawanan, benang-benang spindle juga mulai muncul pada sentriol. Di sini benang-benang spindle yang berwarna orange. Tahap kedua adalah metafase. Pada tahap ini, benang-benang spindle yang terdapat pada sentriol akan semakin berkembang. Sementara itu, kromosom akan bergerak berjajar di bidang pembelahan, yaitu di tengah-tengah sitoplasma. Selanjutnya, sentromer yang terdapat di setiap kromatid akan melekat pada benang-benang spindle. Setelah masing-masing kromatid melekat sempurna pada benang spindle, maka kita masuk ke tahap 3 pembelahan mitosis, yaitu anafase. Pada tahap anafase ini, benang-benang spindle akan membawa masing-masing kromatid berpisah pada kromatid saudara. Tahap yang terakhir yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, cincin pembelah terbentuk. Di mana lama-kelamaan cincin pembelah ini benar-benar membuat sitoplasma satu dengan sitoplasma lainnya terbelah menjadi 2. Selain itu, di tahap telofase ini, nukleus akan kembali muncul dan menyelimuti setiap kromosom yang terdapat pada sitoplasma dari hasil pembelahan sel tadi. Ini adalah hasil akhir dari pembelahan mitosis pada tahap telofase. Dari pemodelan ini, kita dapat melihat bahwa dari pembelahan mitosis yang awalnya hanya berasal dari satu sel dengan 4 kromosom di dalamnya, pembelahan mitosis ini akan menghasilkan 2 sel yang masing-masing setiap sel terdiri dari 4 kromosom yang sama persis. Analisis. Pertama, di langkah manakah nukleus terlihat? Kedua, berapa banyak sel yang terbentuk dari pembelahan sel tersebut? Next. Nukleus akan terlihat pada tahap profase dan telofase. Nah, di sini kita bisa lihat di tahap profase, nukleus menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian pada tahap telofase, kita bisa melihat nukleusnya itu utuh yang terdiri dari 2, yang di dalamnya terdapat 4 kromosom yang sama persis dengan nukleus 1 dan nukleus yang kedua. Selanjutnya, next. Pembelahan sel mitosis ini menghasilkan 2 buah sel anakan dengan 4 kromosom di masing-masing selnya yang mewarisi sifat sama persis. Jadi kan tadi sebelum melakukan pembelahan sel, nukleus selnya itu cuma 1. Kemudian setelah melakukan pembelahan sel, selnya menjadi 2 dengan 4 kromosom di dalamnya yang sama persis. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Rahman Amin.
Baik, selanjutnya mengenai mini lab verifikasi DNA. Misal ada soalnya gitu ya. Misalkan Anda memiliki segmen DNA yang panjangnya 6 pasangan basa nitrogen pada kertas dengan menggunakan huruf A, T, C, dan G. Di mana A, T, C, dan G itu sudah dijelaskan sebelumnya oleh Siska tadi ya. Mungkin saya jelaskan lagi. A itu adenin, G itu guanin, C itu sitosin, dan T itu timin. Tulislah kombinasi 6 pasangan dengan mengingat bahwa A dan T selalu berpasangan dan C dan G selalu berpasangan. Jadi saya buat seperti ini gitu ya pasangannya. Adenin sitosin, kemudian sitosin guanin, timin adenin, adenin timin, guanin sitosin, dan adenin timin. Ini rangkaiannya ada 6 gitu ya. Selanjutnya gandakan segmen DNA Anda di atas kertas. Buatlah diagram bagaimana ini terjadi dan menunjukkan segmen baru. Jadi setelah dia melakukan proses penggandaan gitu, terjadilah menghasilkan hal-hal berikut. Adapun perbandingan DNA basa asli dengan molekul DNA baru adalah sebagai berikut. Urutan basa DNA baru tetap sama dengan molekul DNA basa lama. Basa DNA baru sama dengan basa DNA asli. Susunannya adalah setiap gugus fosfat menghubungkan 3 karbon pada gula ke ujung 5 aksen karbon pada gula berikutnya ke sepanjang rangkaiannya. Akan tetapi, pasangan fragmennya terletak berlawanan dengan basa DNA asli. Hal ini disebabkan oleh adanya proses pemanjangan antiparalel, yang mana proses pemanjangan antiparalel ini mengakibatkan DNA baru bergerak ke arah yang berlawanan dengan DNA asli. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, semisal di sebelah kanan kita ini adalah DNA baru dan di sebelah kiri adalah DNA basa lama gitu ya. Jadi DNA yang lama ini akan bergerak, semisal akan bergerak ke atas, tetapi DNA yang baru ini akan bergerak ke bawah ataupun sebaliknya, dia akan bergerak saling berlawanan seperti itu. Selanjutnya mengenai pembelahan sel mitosis di tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Oka. Lab pembelahan mitosis di sel tumbuhan. Tujuan percobaannya adalah untuk mengetahui proses pembelahan sel yang terjadi pada sel akar bawang merah. Next. Alat dan bahan yang digunakan adalah video pengamatan akar bawang merah menggunakan mikroskop. Kemudian prosedur kerjanya adalah mengamati video pengamatan akar bawang merah melalui video yang dipost di YouTube. Next. Jadi ini adalah video pengamatan akar bawang merah menggunakan mikroskop. Videonya belum diputar, Min. Ini saya menggunakan perbesaran objektif 40 dan okuler 16 kali. Dan inilah hasil dari pengamatan yang saya lakukan di mikroskop. Pertama, saya menemukan sel yang sedang dalam tahap anafase, di mana kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan.
Kemudian di sini juga nampak bahwa sebagian besar sel sedang dalam tahap profase dan prometafase, di mana benang-benang kromatin di dalam inti mulai tergulung menjadi rapat, padat dan pendek, serta membran inti mulai terfragmentasi. Kemudian juga dapat teramati tahap telofase awal, kemudian juga ditemukan tahap metafase di mana kromosom berjajar di tengah sel atau di bidang ekuator. Baik teman-teman, demikianlah praktikum mitosis pada akar bawang merah. Pada video tadi dapat kita amati bahwa ternyata di ujung-ujung akar bawang merah yang sedang aktif membelah dapat kita amati fase-fase mitosis seperti profase, Meristem apikal adalah sel yang terletak pada ujung akar yang selnya aktif melakukan pembelahan untuk pertumbuhan akar. Terus yang kedua, tadi di video sudah dijelaskan bahwa dari pengamatan video tersebut terdapat proses atau tahap pembelahan mitosis, yaitu yang pertama anafase, metafase, profase, dan telofase. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Sudahkah? Iya, Bu, sudah. Bentar. Ada mahasiswa cek. Ya, jadi karena jam juga udah 12.35 dan memang materinya hari ini agak banyak ya. Nggak apa-apa. Nanti PPT sama video boleh link drive-nya itu di-share ke teman-temannya ya. Biar bisa dibaca sendiri, yang ujung-ujungnya tuh tinggal sedikit kok percobaannya. Dan sebelum Ibu tutup, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa wajib mengisi kolom section di komentar section di MOLS untuk pertanyaan dan jawaban, karena hari ini udah nggak sempat gitu ya untuk diskusi. Jadi bisa dibaca di MOLS untuk pertanyaannya yang sudah terpilih. Kemudian untuk kelompok yang sudah maju wajib mengisi revisi makalah itu ya. Linknya ada di MOLS. Semuanya, semua yang sudah maju. Iya, Bu. Jadi hari ini juga
begitu. Dan jangan lupa record Zoom-nya diupload di YouTube ya. Baik, Bu. Terus, aduh kurir, bentar. Kemudian Ibu sampaikan selamat pada kelompok 3, karena sejauh ini menurut Ibu kelompok 3 itu yang paling jelas bahasannya. Jadi kalau kelompok lain untuk selanjutnya ingin mendapatkan poin yang bagus, boleh meniru kelompok 3, baik itu dari segi PPT maupun penyampaian materi. Ya, jadi bisa dijadikan acuan. Kalau kelompok 4 nanti siapa nih yang maju? Kelompok 4 siapa? Dari kelas B, Bu. Saya Nur Azifah. Nur Azifah kah? Iya, Bu. Sama Alia Sofia. Nah, itu nanti bisa dipersiapkan untuk kedepannya. Pertanyaan dan pertanyaan. Aduh, ada kurir lagi. Ya, jadi Nur Azifah dipersiapkan untuk presentasi ke depannya. Dan kalau Amin juga menurut Ibu dari kinerja di dalam kelompoknya juga bagus, penyampaian materinya bisa ditiru untuk menyampaikan materi, tidak membaca slide gitu ya, tapi menyampaikan dengan ya seperti kita menjelaskan biasa, nggak perlu dibaca slide-nya. Kalau baca slide juga bisa sendiri gitu, nggak perlu presenter ya. Jadi good job Amin dan kawan-kawan. Akhiri perkuliahannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.